Jadi kenapa Jepang itu bersih? Ya karena Selamat datang minasang. Hari ini kami akan ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat ya. Ayo saksikan terus keseruan kami hari ini seperti apa ya. Ingat videonya jangan di skip ya. Harus subscribe juga, share dan komen ya. Wajib ya. Ayo bantu dan dukung terus channel ini agar kalian tahu seperti apa suasana dan kehidupan nyata di Jepang ya. Ini kami ketinggalan kereta ya. Tadi itu kami sampai di depan stasiun, keretanya berangkat. Jadi sekarang kami menunggu jadwal keberangkatan selanjutnya sekitar 50 menit ya. Di sini udah nggak ada siapa-siapa karena keretanya sudah berangkat, tinggal kami berdua aja yang menunggu jadwal selanjutnya. Karena di luar dingin, jadi kami menunggu di dalam. Nggak tahu hari ini banyak anak SMA yang mau berangkat atau mau pergi, nggak tahu kemana atau ada acara apa ya. Dan gak kerasa juga 50 menitan udah berlalu dan jadwal kereta bentar lagi bakal tiba. Jadi kami memutuskan untuk keluar lagi. Kecil. Lelah setelah bekerja kemarin, akhirnya terobati oleh pemandangan dari dalam kereta. Perjalanan yang menenangkan menuju masjid, menuju ketenangan. Ini kami sudah keluar dari kereta. Kami turun untuk melihat jadwal keberangkatan kereta yang menuju ke masjid ya. Gak tahu ini jam berapa keretanya. Soalnya tadi kan kami sempat juga ketinggalan kereta pas di stasiun yang di dekat apartemen saya. Jadi nggak tahu jadwal keberangkatan selanjutnya jam berapa atau lewat berapa. Kita cek dulu ya. Masih sempat kah atau enggak ini? Noriba berapa? Ini jadwal kereta ya. 11.4 tadi ada. 11.4. 11.52 dulu ada.
12 kita buat jam 12. Jadwal keretanya udah lewat ya teman-teman. Lebih datanya telat tadi soalnya ketinggalan kereta. Ini kami lagi ketinggalan kereta di stasiun teman-teman. Ya terkejar lagi tadi. Berangkatan ya 50 menit selanjutnya baru ada lagi kereta menuju ke masjid. Nah, beginilah perjuangan kami kalau untuk mau sholat atau mau ke masjid, karena jaraknya cukup jauh kan dari apartemen ke masjid. Dan juga masjid di kotaku ini cuma satu itu ya, cuma ada satu. Boleh ibu, ibu ini. Jadi minasang, alasan saya untuk memutuskan membuat YouTube dan membuat video-video tentang suasana di Jepang saat ini, tentang apa yang kami lalui hari ini, atau bagaimana keadaan kami menjalani kehidupan nyata di Jepang. Ya nanti kedepannya pas kami pulang ke Indonesia, kami pasti bakal merindukan keadaan dan suasana kehidupan kami yang kami lalui di sini. Jadi kalau seandainya nanti kami pas pulang, kami merindukan bagaimana momen-momen yang sudah kami lalui, jadi kami bisa melihat atau menonton video kami sendiri ya teman-teman. Pasti bakal rindu nanti. Inilah stasiun kereta di kotaku ya. Ini stasiun yang terbesar, karena kotaku ini ya udah boleh bilang kan kota yang kecil. Tidak seperti daerah Tokyo, Osaka, atau daerah kota-kota besar lainnya ya teman-teman. Ini tempat untuk menunggu kedatangan kereta ya. Sana itu hangat, ada penghangatnya, nggak seperti di luar. Aku salut sama pemerintah Jepang. Ini di setiap sudut, mau dimanapun, mau di gunung, tempat wisata, atau mau di depan supermarket pun pasti selalu ada ini. Yap. Apa ini? Jido Hanbaiki. Jadi di setiap sudut itu ada Jido Hanbaiki ya. Jido Hanbaiki itu mesin jual otomatis atau mesin penjual minuman otomatis. Nah di sini kita bisa pakai kartu atau pakai scan ini ya, menggunakan handphone. Bisa juga pakai uang tunai. Ini untuk uang kertas ya, ini untuk uang logam. Jadi kita masukkan duitnya kita masukkan, kita tinggal pilih mau minuman yang mana. Kalau yang lampunya merah ini untuk minuman yang hangat. Nah kalau yang biru-biru ini untuk minuman yang dingin ya. Di setiap sudut kota itu selalu ada Jido Hanbaiki atau mesin jual otomatis, dan harga minumannya pun sama, mau di pelosok mau di kota-kota harganya sama ya. Jadi ini kita mau coba beli minuman di mesin jual otomatis ya. Kita beli coklat panas ya, coklat panas 170 ya. Nah bisa. Kebetulan hari ini libur ya teman-teman. Jadi karena libur, aku dan temanku kan yang satu perusahaan pergi sholat Jumat. Dari sini ke ke masjid
sekitar 1 jam perjalanan. Dan tadi juga kami tinggalan kereta ya, waktunya membutuhkan waktu lagi karena lama nunggu jadwal selanjutnya kan. Jadi beginilah minasang suasana di kereta dan di stasiun di Jepang ya. Jadi saya membuat atau merekam momen-momen ini senatural mungkin ya. Jadi untuk adik-adik, untuk teman-teman saudara yang masih belajar atau yang mau berniat ke Jepang, bisa melihat dengan video ini seperti apa suasana di Jepang yang sesungguhnya ya. Untuk teman-teman yang masih di Indonesia tetap semangat ya belajarnya, atau yang masih sekolah berniat mau ke Jepang, yang mulai dari sekarang harus dipersiapkan, mulai dari bahasa, fisik, dan kesehatannya. Soalnya ya kehidupan di sini dengan kehidupan di Jepang itu sangat 360 derajat berbeda kulturnya ya. Mulai dari kedisiplinannya, makanannya, cuacanya, dan suhu udara, serta di sini kan 4 musim, jadi agak sedikit berat ya. Untuk semuanya harus benar-benar dipersiapkan jauh-jauh hari. Jangan sampai kalian di sini nanti malah jatuh sakit atau malah ya tidak sesuai ekspektasi kalian. Jadi benar-benar harus dipersiapkan dari segi bahasa, terutama bahasa ya. Karena bahasa itu nomor 1 ya minasang. Ini sampai. Jadi sampah di Jepang itu sangat diperhatikan. Di samping Jido Hanbaiki biasanya juga ada tempat buang sampah seperti ini. Jadi kita tinggal masukkan ini ke dalam tempat buang sampah. Jadi kenapa Jepang itu bersih? Ya karena sampahnya sangat diperhatikan, mulai dari proses pemilahan sampah, terus juga tempat-tempat pembuangan sampahnya, mau di tempat umum atau di tempat-tempat perumahan atau apartemen, itu ya sangat diperhatikan ya teman-teman. Sampahnya benar-benar diperhatikan. Dan juga kalau seandainya mau buang sampah itu juga ada harinya, kayak hari Selasa sampah plastik, hari Jumat sampah plastik, atau hari Minggu sampah kertas gitu. Jadi ya sangat benar-benar dipilah dari jenis sampahnya, dipilah-pilah, terus dari hari pembuangannya juga ada hari khususnya teman-teman. Begitulah, memang dari fasilitasnya sangat diperhatikan untuk fasilitas sampahnya. Ini kotak sampah, dan ini yang gede ini mesin jual minumannya. Jadi di sebelah mesin jual minuman ada kotak sampah ya. Dan di dalam stasiun juga tempat. Akhirnya setelah menunggu kurang lebih 50 menitan, kereta kami sampai juga ya. Kami langsung masuk ke dalam kereta untuk mencari tempat duduk. Saya kalau di dalam kereta itu selalu pengen duduknya di dekat jendela, karena di dekat jendela itu kita bisa ngelihat atau ngerekam pemandangan kota atau pemandangan di luar sana dari dalam. Nah seperti ini kan saya duduk di dekat jendela ya teman. Dari stasiun tempat kami berangkat yang barusan itu ke Beppu atau stasiun yang dekat ke masjid itu kira-kira membutuhkan waktu sekitar 20 menitan menggunakan kereta biasa ya. Jadi videonya banyak saya skip agar nggak terlalu panjang dan nggak terlalu membosankan. Mungkin ya minasang semuanya atau teman-teman bosan kalau cuma ngelihat ya pemandangan nggak ada yang menarik mungkin. Tapi disinilah titik yang bakal membuat kami rindu nanti. Pemandangan seperti inilah yang membuat kami rindu suasananya, terus seperti apa kegiatan kami kalau di luar. Dan untuk kedepannya, bagi minasang atau teman-teman yang ingin tahu sesuatu atau ingin melihat sesuatu atau ingin ditanyakan, ya request di kolom komentar ya, biar nanti kita bikinkan kontennya, kita bikinkan video-video yang ingin minasang atau teman-teman lihat, atau apa sajalah rekomendasi-rekomendasi yang bakal saya lakukan ke depannya ya.
Soalnya saya masih bingung ke depannya mau bagaimana, tentang konsepnya seperti apa. Mungkin ya sekarang seperti inilah tentang kehidupan sehari-hari kan. Lagi ngapain, terus seperti apa budaya-budayanya. Mungkin saya nanti akan memperkenalkan lingkungan sekitar tempat tinggal saya juga. Sebentar lagi kereta kami bakal tiba di tujuan selanjutnya ya, di Beppu tepatnya ya. Nanti di sana kami akan turun, akan pindah naik bis mungkin. Naik bis atau jalan kaki? Jadi setelah keluar dari stasiun, untuk ke masjid bisa naik bis atau jalan kaki ya. Tapi kalau seandainya jalan kaki butuh waktu sekitar 20 menit sampai 30 menit, lumayan jauh. Jam berapa besok? Karena jaraknya lumayan jauh, kami memutuskan untuk naik bis ya teman-teman. Ini ada teman satu lagi, jadi totalnya kami bertiga untuk ke masjidnya. Ini temanku mau ngecek jadwal keberangkatan bis yang tujuannya ke masjid ya, atau melalui masjid yang mau kami datangin. Jadi kita harus ngecek jam berapa keberangkatannya dan nomor berapa bisnya. Nanti kalau seandainya salah naik bis bisa bahaya ya minasan. Tapi waktu sholat Jumatnya nggak dipercepat kan kayak sholat lainnya. Masih jam 1 ya? Ini bukan. Ini berapa bisnya? 20 ini. Nah, ini udah datang. Ini ke stasiun. Ini kita udah di dalam bis ya. これ持ってバッテリー 次は駅前本町です。The next stop is 駅前本町。お降りの方はお知らせ願います。Jadi untuk suasana di dalam bis seperti inilah minasan. Ini kalau seandainya pas hari libur atau jam sibuk ini bisnya full ya. Banyak yang berdiri dan berdesak-desakan. Tapi kalau seandainya lagi sepi ya sampai-sampai nggak ada orang di dalamnya ya minasan. Ini saya sengaja duduk di paling belakang agar saya bisa melihat pemandangan keluar dengan leluasa ya. Jadi kalau seandainya dari belakang kita bisa melihat semua sudut pandang dengan bagus ya. Seperti yang minasan saksikan saat ini ya, pemandangan keluar itu sangat indah dan juga kotanya ini sangat tenang, sejuk, dan kebersihan dari bis ini ya sangat terjaga ya, yang seperti kalian lihat saat ini. Jadi ini kita udah sampai di masjid. Ini masjidnya.
bangunan ini masjid ya teman. Seperti bangunan biasa, tapi dirubah jadi masjid. Masjidnya ada 4 lantai. Untuk penampakan masjid di kota kami seperti ini. Untuk di lantai 1 ini untuk parkiran. Dan untuk bangunan masjidnya itu dimulai dari lantai 2 ya. Ini ada bumbu beras. Ada kurma juga ya? 1.000 yen. Kurnia mana? Gambarnya? Ini? Kurma? Enggak, sirup itu merah. Apa ini? Dari mana ini? Dari Pakistan ini. Ya, ada mie. Ada mie sedap. Aduh, dingin minasang. Kakiku kerasa dingin ya. Ini kita naik ke lantai 2 untuk wudhu dulu. Terus kita masuk ke tempat sholatnya ya. Untuk cowok di lantai 2 ya. Cowok. Ternyata pas kami masuk ke dalam, ini masih sepi, masih banyak yang belum datang. Ini untuk jamaahnya nanti dari berbagai negara ya. Ada yang dari Arab, dari Pakistan, ada juga dari Bangladesh, dari Myanmar. Pokoknya dari berbagai macam negara lah. Ini adalah buku yang berbahasa asing ya. Tetapi ada juga yang berbahasa Indonesia. Mulai dari Bangladesh, dari Nepal, dari Myanmar, terus dari Pakistan, Arab, dan juga ada juga yang berbahasa Jepang dan bahasa Inggris ya. Dan sini ada buku yang katanya Made in Malaysia atau buku yang terbuat dari Malaysia ya. Pas saya cari-cari atau pas saya lihat itu ternyata bukunya buatan Indonesia, bukan berbahasa Malaysia. Tapi nggak tahu kenapa di sini kok tertulis berbahasa Malaysia atau buku Malaysia ya. Mungkin belum dirubah dari pihak masjidnya mungkin. Soalnya kalau orang Malaysia kan jarang mereka kerja di Jepang, itu jarang. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Jadi ini udah mulai khutbah ya. Khutbah di sini menggunakan bahasa Inggris, tidak menggunakan bahasa Jepang. Gak tahu kalau di tempat minasang atau teman-teman menggunakan bahasa Jepang atau bahasa Inggris seperti kami.
knowing that our Allah is only God. He have no partner. Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. He have no wife, he have no son. We know and we believe that the oneness of Allah, the Tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala. And also we should be thankful to Allah that Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is our last prophet from Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah send blessing be upon our beloved Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, his family and his companions, Sahaba, Ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. I want to continue my last sermon about the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is going to say in the Holy Quran, يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض عشيا وحين تظهرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث أفضل الذكر لا إله إلا الله. Yes, my Allah is watching me. If I will steal something, if I will hidden something, my Allah is watching me. No, I will pay this 2.5% to needy people. Because of that, my Allah is watching me. This is the remembrance of Allah. This is the, how can we know that? We are remembering of Allah subhanahu wa ta'ala. That I am telling that. إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولم يخش إلا الله. Just only they fear Allah. Why they are doing like that? إنما نطعمكم لوجه الله. Why we are giving food? Why we are giving charity? Why we are paying zakat? Why we are offering the Jummah prayer? Why? لوجه الله. Only for sake of Allah subhanahu. If you are going to washroom, the best zikr in the washroom to become silent. We cannot say anything. Just silent. This is the best zikr in the washroom, in the toilet. Some person say Assalamu alaikum. It's not allowed to say Wa alaikum salam. Some person, how are you? Kaifa haluka? We cannot say Alhamdulillah, I'm fine. Just silent in the washroom. This is the best zikr. Abdullah ibn Abbas, when he entered the masjid, he said, Allahumma ftah li abwab rahmatik, sallallahu alayhi wa sallam. Another narration, أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وافتح لي أبواب رحمتك. How can we enter the masjid? Our Prophet told us. Our mother Aisha Radhiyallahu anha said, when Prophet came to my house, he said, Assalamu alaikum wa rahmatullah. If I slept, then the voice is so little, I cannot hear. And if I am like awaking, then I can hear the Prophet's voice. He is saying, Assalamu alaikum. We should say Bismillah, say Assalamu alaikum wa rahmatullah, and recite Surah Ikhlas and Salawat to Prophet sallallahu alaihi wasallam. No, we should forget everything from away from our house, jinn, shayateen, everything far away from our house. The Prophet ﷺ said, if anybody recites Ayatul Kursi in the night time in the home, Ayatul Kursi, then Shaitan is saying, I have no place to stay in this house. No place. If any person start in the time of starting of eating and drinking, he will say, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah wa ala barakatillah. Anything. That time Shaitan said, I have no space, I have no place, I have no anything to eat in this dish, in this brother. I cannot eat anything. Because now the name of Allah is coming here. My dear brothers, you should know that in this condition, what is Allah is saying me? What is Allah is watching me? What Allah needs from me in this situation? If
I am reviewing on my clothes, then we should say Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Name of Allah. We're starting our journey. We should exit our house, leave our house. We should say Bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ali Radhiyallahu anhu came, Ya Rasulullah. In the nation, another Sahabi came, Ya Rasulullah, I have a lot of loan. What should I do? And Prophet ﷺ taught these kalima, these words. You should say, Allahumma kfini bihalalika an haramik, wa aghnini bifadlika amman siwak. If your loan is like a mountain, Allah subhanahu wa ta'ala will remove. Allah subhanahu wa ta'ala will fulfill your haja. Allah will make asbab for you. Then Allah will make easy for you to give this loan from Allah. My dear brothers, Sahaba learned this iman from the company of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. When they will do these amal, they have believed that it's happening, definitely happening. Dear brothers, we should also, when the name of Allah will come, we should be happy. It's my Lord, it's my Allah, it's my controller. And Allah is saying in the Holy Quran, we should remembering of Allah in the beautiful name of Allah. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. Which name you will call to Allah, Allah have a very beautiful name. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabiz, Al-Basit, Al-Khafid, Al-Rafi', Al-Mu'izz, Al-Muzil, Al-Sami', Al-Basir, Al-Hakam, Al-Adl, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Halim, Al-Azim. Which name? How is the beautiful name of our Allah subhanahu wa ta'ala? And the Prophet said, أفضل الذكر لا إله إلا الله. When Sahabi came to ask Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, which is the Ismi Azam? لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah sholatnya sudah selesai. Jadi beginilah suasana kami menjalankan ibadah di Jepang ya. Jadi tadi untuk video sholat tidak saya rekam karena ya saya menghargai orang yang berada di sekeliling menjalankan ibadahnya. Mana Bu? Hah? Di atas. Balik nggak? Balik. Kalau kalian balik, aku balik juga. Mau pengen cari makan, lapar dong, belum makan. Berbagi. Kalian belum makan? Dulu kan tadi. Makan apa? Makan apa pun. Sama, warung India yang di atas. Jadi. Makan apa deh? Bukan nasi kambing. Aku mau 1.070, 1.700. Juga ada 2 appointment lah. Kaya kah?
Balik. Terserah. Mau nak makan lah. Susah. Alhamdulillah udah selesai sholat Jumatnya, tinggal pulang. Ya kalau di sini untuk khutbahnya pakai bahasa Inggris. Nggak tahu kalau di tempat kalian di daerah lain kan di Jepang apakah pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Jepang ya. Kalau di sini tadi ya pakai bahasa Inggris. Ini kalau seandainya pas libur hari Jumat ya kerasa bahagia. Soalnya untuk libur hari Jumat itu susah ya. Jadi kalau seandainya libur hari Jumat kayak gini ya pasti ke masjid. Selanjutnya ke Supa dulu ya. Nggak tahu mau beli apa nih. Teman-teman pada mau belanja ke Supa katanya. Ayo.